Wagio ini adalah guru saya waktu SD, ada ibu. Beliau itu pejuang yang luar biasa karena menjadi guru sejak masih muda, 67, jadi pendidikannya hanya SMP. Tambahi kursus tapi hari ini bisa lulus S2 dan dari mengajar SD, waktu SD saya, pensiunnya di SMA. Jadi luar biasa dan hari ini saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi, beliau masih sehat dan tentu saja ini momentum untuk mengenang jasa dari mereka yang pernah berkontribusi setidaknya pada diri saya. Jadi saya menyampaikan terima kasih Pak Wagio sudah memberikan sesuatu dan tahun lalu waktu saya open house beliau datang sendiri. Bahkan saya dibuatkan tembang waktu itu masih saya simpan. Ya. Dan hari ini kita bisa bertemu dengan beliau beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya mengajar Pak Ganjar atau Mas Ganjar itu kurang lebih tahun 76 dan 77. Waktu itu duduk di kelas 2 dan kelas 3. Saya mengajar Pak Ganjar itu 2 tahun Mas. 2 tahun yaitu kelas 2 dan kelas 3. Kebetulan Pak Ganjar itu masih saya ingat anaknya rajin, tertib, sopan santun dan punya tata krama yang bagus. Akhirnya mendapat ranking 1. Bapaknya Asmane, namanya Bapak Parmuji. Saudaranya itu 6. Pak Ganjar itu nomor 5. Saya tahu persis Mas. Karena apa Mas? Saya jadi walinya. Wali kan mengurusi anak-anak satu kelas. Sampai sekarang saya masih ingat teman Mas Ganjar. Ya itu kurang lebih dulu jumlahnya 28 Mas. Satu kelas. Tapi Mas Ganjar itu juara 1. Itu di kelas 3. Masuk siang itu kan hujan Mas. Itu saya mengatakan apa adanya saja. Waktu hujan itu pakai sepatu itu kan dilepas dari rumah sakaran istilah daerah. Ya sampai di sekolah ya mestinya saya sebagai guru ya saya panggil Mas. Tadi hujan sepatunya dilepas. Iya Pak. Ya sekarang dipakai lagi. Itu Mas. Jadi benar itu benar saya katakan begitu. Lalu maka saya mengatakan rajin. Nah kalau anak yang tidak rajin ya sudah biar sekarang murah. Pak Ganjar itu ekonominya hanya pas-pasan Pak. Saya tahu bahwa Pak Ganjar itu saudaranya 6 padahal Bapak seorang itu angkatan kepolisian namanya Brimob di Tawanmangu. Kan hasilnya ya waktu itu terbatas Pak. Nah ini Mas, jadi terus terang saya mengakui Pak Ganjar itu tidak terlalu mampu tapi hanya pas-pasan. Betul, maka itu masa kalah-kalahnya bagus. Bagusnya di mana? Itu pendidikan moral Pancasila itu mencapai 9 waktu itu. Kalau rapotnya masih pasti ada. Ya, terus yang lain lagi yang menonjol itu IPS, ada ilmu bumi, sejarah bagus itu. Maka saya tahu persis. Tahunya setelah menjadi anggota DPR, dia mendapat gelar sarjana hukum. Kita sarjana hukum terus melanjutkan ke magister ilmu politik. Itu mengenai seragam ya biasa-biasa Pak. Jadi tidak seperti orang yang mampu tidak. Ya seperti teman-temannya. Karena apa? Saya tahu persis bahwa waktu itu Pak, memang untuk mencari ekonomi itu kan agak sulit Pak, ya, agak sulit. Nah, terpaksa mengenai baju saya anggap biasa Pak, jadi tidak berlebihan. Mengenai saku Pak, itu ya hanya pas-pasan. Masalahnya apa? Kalau teman jajan itu kadang-kadang ya, sebentar ini tidak saya mengajarkan tidak.
dia diam. Saya itu sampai gumun setelah dia itu menjadi gubernur, Mas. Betul. Yang itu kok ya tidak berhasil. Di Tawangmangu itu kan ada istilahnya wayang kulit, budaya itu loh Pak ya. Setelah diadakan wayang kulit, saya waktu itu juga datang ke sana Pak. Tapi saya hanya melihat saja, jadi tidak ke panggungnya tidak. Dan saya itu punya doa yang mudah-mudahan Mas Ganjar besok dapat jadi orang besar. Alhamdulillah jadi gubernur. Yang saya rasakan seperti ini ya Pak ya, karena murid saya itu berhasil, saya terus terang ya bangga. Karena apa saya mengatakan bangga? Karena tidak setiap murid dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi seperti Mas Ganjar. Kurang lebih 1 tahun itu saya pernah ke rumah Mas Ganjar. Ini waktu bulan puasa menginjak Ramadan atau Idul Fitri Mas. Jadi setelah puasa kan Idul Fitri besok pagi begitu. Saya datang ke sana dipoto ini Mas. Saya merasa bangga. Anak saya yang berhasil masih ingat pada gurunya. Karena Pak Ganjar itu terus terang saya tahu persis. Anaknya rajin, tertib, pandai, dan sopan. Waktu saya datang ke sini, saya kan guru Basa Jawa. Saya disuruh membuatkan teks bahasa Jawa tapi berupa nyanyian atau lagu. Saya ambilkan 2 waktu itu, 1 pangkur, 2 dandang gulo. Yang isinya saya bangga siswa saya jadi gubernur. Itu yang 1 isinya. Yang nomor 2, saya mohon kepada Allah mudah-mudahan di periode kedua Mas Ganjar terpilih lagi. Nah, ini ternyata berhasil. Wah, nah ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini 1 kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini. Mana? Kanca-kanca di kanca-kanca. Ya suruh sini. Ayo. Jadi itu selama masa SD ini udah banyak peserta yang datang. Iya. Ini 1 SD, 1 kelas, pernah 1 bangku gitu. Tapi dia yang paling baik hati dulu. Oh iya. Saya sangat senang sekali sekarang sudah menjadi Jawa Tengah. Saya mudah-mudahan bisa membawa anak amanah warga Jawa Tengah. Dan ini adalah teman-teman saya semuanya 1 SD dulu. Dan tentu yang penting silaturahmi, yang penting tetap bersaudara, yang penting tetap akrab ya. Karena tidak ada bekas teman. Sahabat terus. Oke ya, makasih ya. Ya. Maaf lahir batin ya. Yang ini adiknya yang tadi. Ini Ngadimin, ini adiknya Kamso. Jadi kelasnya dulu bareng. Nggak tahu yang pinter yang mana ini. Pinter semua. Ayo matur nuwun ya, maaf lahir batin. Ya. Ya, moga-moga. Ya. Kalau di sekolahan dia rajin, istilahnya apa? Misalnya ada pelajaran yang ngasih tahu cara-caranya, bukan yang untuk nyontek ya. Tapi
ngasih tahu caranya. Dan Ganjar itu saya jadi Gubernur Jawa Tengah, aku melu seneng, muga-muga amanah bisa ngayomi warga Jawa Tengah. Ayo lahirnya kok dilus-lus kok lahirnya turu kok dilus-lus iki. Oh iya, foto dipoto ben aku. Buyo men buyo. Sira lu, Pak. 1 2 3. Anak nomor piro? Pertama ya ora ngene. Ya. Ya. Bojone sing ndi? Ora apa-apa ya. Bojone. Iki mau pulang iki pokoke pingin. Iya. Iki suwi banget ayo wis. Ya. Wis. Ya wis ono terus ono. Izin ning bojone. Sampun kok. Pak Ganjar open house, saya pengen banget, saya kesini tujuannya pengennya anaknya dilus gitu, jadi biar rezekinya kayak Pak Ganjar gitu mas. Iya ini saya lagi 7 bulan ngeten, beberapa bulan terakhir ini kok pingin banget ketemu gitu loh, ngeliat di TV itu open house itu, waduh bisa ketemu aku, makanya langsung kesini pagi-pagi ngeten. Kalau kenangan ya, kalau di keluarga itu tiap hari pagi-pagi kita biasanya disuruh bakar minyak karena minyaknya itu beku sebelum kita dibuatin sarapan. Dan ibu saya itu kalau buat sarapan itu biasanya sambal tempe, kalau nggak ada botok yang lewat di depan, kalau nggak sempat masak biasanya beli nasi jagung. Itu yang ada di keluarga tentu sangat terkesan betul bagaimana rekosohnya zaman dulu. Dari pengalaman di keluarga itulah membuat kami anggota keluarga kami menjadi makin akrab, dan sekarang kalau berkumpul rasa-rasanya makan botok, makan gereh layur itu menjadi satu memori yang ingin kita ulang terus. Dan kalau sudah agak siang pulang sekolah biasanya ketemu teman-teman SD itu mandi di kali. Kali mana, Pak? Di Kali Kledung situ, namanya Kledung ya. Di Kali Kledung itu mandi di kali, kadang-kadang sampai sore pulang dimarahi orang tua gitu ya. Jadi sesuatu yang pasti sangat menyenangkan sekali karena Tawangmangu dulu sangat dingin sekali. Yang utama adalah silaturahmi. Jateng Gayen itu suasana Gayen itu suasana yang seneng, yang bahagia, yang semuanya bisa ngobrol asik. Nah, keasikan ini jangan dicemari dengan hoax, jangan dicemari dengan fitnah, jangan dicemari dengan ujaran-ujaran kebencian, karena ternyata itu membuat friksi yang luar biasa. Kadang-kadang gesekannya tidak hanya di hati dan pikiran, mulai dari kata-kata dan jari itu, tapi juga gesekannya bisa sampai fisik. Nah, yang seperti ini kita titip pada seluruh masyarakat Jawa Tengah, ayo kita jaga guyub rukun masyarakat Jawa Tengah ini, agar suasana yang kondusif ini nantinya bisa membuat hubungan antar sesama itu bagus, enak, semuanya senang, bahagia, itu penting. Nah, kalau sudah senang semuanya, membangun itu akan gampang. Ide-ide brilian akan muncul, ide-ide cerdas akan muncul, kreasi, inovasi akan muncul. Nah, yang seperti ini mudah-mudahan bisa dijaga. Dan hari ini saya di Tawangmangu merasakan betul suasana kehangatan itu. Di Kutoarjo kemarin juga saya merasakan hal yang sama. Di Purbalingga mereka juga bahagia. Di Purwokerto bahkan saya menemukan situasi yang menarik karena kami sholat Id dijaga oleh mereka yang agamanya Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka menjaga. Setelah itu mereka guyub bareng-bareng, lapangan yang kotor dibersihkan oleh mereka semuanya. Suasana itu suasana sangat Indonesia banget, Bhinneka Tunggal Ika banget, Pancasilais, Pol gitu ya. Ini yang kita inginkan untuk kita rawat. Mudik ya, ini istimewa. Saya kira selama sejarah mudik dengan tradisi macet yang pol-polan itu, hari ini terurai dengan sangat lancar.
Perencanaan dibuat dengan sangat bagus, mulai dari Kakor Lantas yang mengendalikan seluruh lalu lintas. Menteri Perhubungan saya kira nggak pernah tidur hari ini. Pak Kapolri memantau, Panglima TNI memantau. Kami yang di provinsi ini mendapatkan penugasan-penugasan khusus untuk mengatur di wilayah masing-masing. Para bupati wali kota membuat jalur-jalur alternatif. Kelompok-kelompok masyarakat, kalau Anda lihat Banser berjaga, Kokam berjaga, PMI berjaga, BPBD semuanya berjaga, luar biasa lah. Posko-posko dari perusahaan-perusahaan juga tampil gitu ya. Ini disengkuyung bareng-bareng sehingga sistem-sistem untuk mengurai kemacetan itu sekarang sudah kita miliki. Ya alhamdulillah lah Pak Jokowi sangat serius sekali menyelesaikan tol ya, sehingga kalau kita bicara infrastruktur jalan sudah terhubung sepanjang Jawa. Dan yang menarik adalah masyarakat ingin pulang merasakan berjalan di tol yang tanpa macet itu kira-kira seperti apa, dan itu sukses. Hanya satu saja kemarin, yuk soal sampah kita perhatikan betul ya, jangan sampai tercecer di mana-mana, taruhlah sampah pada tempatnya, yang kita harapkan ini menjadi kepedulian kita semua.